Proses asuhan gizi terstandar gastritis. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Alia, Alda Oktarina, Aulia Morining Tias, Brigi Pia, Cici Mailasari, Dwi Kusumawati, Ima Kristiana, dan Muhammad Iksanuddin. Apa itu gastritis? Gastritis merupakan suatu inflamasi atau peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan non-Helicobacter pylori. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, steroid, alkohol, tembakau, dan lain-lain. Gejala pada gastritis yaitu nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual muntah, dan hilangnya nafsu makan. Tuan K berusia 20 tahun, seorang mahasiswa. Pada tanggal 4 Januari 2017 masuk ke rumah sakit Sehati. Os mengeluhkan nyeri pada abdomen bagian atas, rasa tidak enak pada ulu hati, jantung berdebar, mual dan muntah bila makan. Os didiagnosis medis akut gastritis. Setelah masuk rumah sakit, Os didiagnosa mengalami gastritis akut. Berdasarkan hasil penilaian asesmen OS diberikan pelayanan kesehatan sesuai kondisi OS. OS diberikan makanan rumah sakit dengan harapan keadaan OS akan membaik. OS diberikan makanan sesuai dengan kondisi yang dialami OS. Yang pertama yaitu proses asuhan gizi terstandar, yaitu asesmen gizi ialah antropometri, terdapat berat badan 59 kg dan berat badan ideal ialah 63 kg, serta tinggi badan 170 cm dan memiliki indeks massa tubuh yaitu 20 kg per meter persegi yang berarti status gizi OS normal, bersumber dari Kemenkes RI. Untuk yang selanjutnya yaitu biokimia. Yang pertama untuk hasil hemoglobin yaitu 12 gram per desiliter yang memiliki penurunan. Untuk hasil leukosit memiliki hasil 7000 per mililiter yang berarti hasilnya normal. Untuk yang hasil albumin yaitu 2,9 gram per desiliter yang memiliki arti penurunan. Untuk klinik dan fisiknya, yang pertama Os mengeluh nyeri abdomen bagian atas, yang kedua rasa tidak enak di ulu hati, yang ketiga yaitu jantung berdebar, yang keempat mual muntah bila makan, yang kelima tekanan darah 108/78 mmHg, yang keenam nadi 76 kali per menit, yang ketujuh RR atau pernapasan 20 kali per menit, serta suhu 39 derajat Celcius termasuk demam. Untuk yang selanjutnya yaitu riwayat gizi. Untuk alergi makanannya, OS tidak memiliki alergi makanan, tetapi OS memiliki makanan yang disukai yaitu tumis kangkung, sayur bayam, dan sayur lodeh. Untuk hasil sebelum masuk rumah sakit atau SMRS, untuk energinya yaitu 605 kilokalori, protein 18 gram, lemak 18 gram, dan karbohidrat yaitu 118 gram. Untuk hasil masuk rumah sakit atau MRS, untuk energinya yaitu 422,5 kilokalori, karbohidratnya yaitu 56 gram, proteinnya yaitu 15 gram, dan lemaknya 14 gram. Yang selanjutnya yaitu pola makan. OS dalam sehari hanya makan 1 kali porsi besar dengan komposisi makanan pokok yaitu nasi, lauk hewani yaitu ikan goreng atau bumbu balado, hati ayam ampela, serta beberapa macam sayuran yang disukai yaitu tumis kangkung, sayur bayam, dan sayur lodeh. OS terbiasa minum kopi 2 gelas per hari. Dan sepulang kuliah, OS makan mie instan rasa soto koya dengan tambahan potongan cabai. Berikut perkiraan kebutuhan gizi. Untuk hasil energi yaitu 2400 kilokalori, untuk proteinnya 61 gram, untuk lemaknya 67 gram, dan untuk karbohidratnya yaitu 395 gram. Untuk selanjutnya yaitu riwayat personal. OS seorang mahasiswa berumur 20 tahun. Yang selanjutnya yaitu riwayat penyakit. Untuk riwayat penyakitnya, OS tidak memiliki penyakit keturunan dari keluarga, serta
OS tidak memiliki penyakit dahulu, dan OS mengalami penyakit gastritis akut. Untuk yang selanjutnya yaitu rekomendasi menu dalam sehari. Untuk energinya yaitu 2162,5 kilokalori, karbohidratnya 322 gram, dan proteinnya 64 gram, serta lemak 55 gram. Diagnosis gizi. NI 2.1 asupan oral inadequate berkaitan dengan penyakit gastritis akut ditandai oleh asupan karbohidrat, protein, dan lemak di bawah 50%. NB 1.7 pemilihan makanan yang salah terkait gizi berkaitan dengan kebiasaan makan yang buruk, ditandai dengan seringnya mengkonsumsi makanan instan dan minuman berkafein. NB 1.5 gangguan pola makan berkaitan dengan penyakit gastritis akut dengan riwayat makan yang kurang baik, ditandai dengan makan sehari sekali dengan porsi besar. NB 1.1 kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi berkaitan kurangnya informasi terkait gizi, ditandai oleh kebiasaan OS yang sering mengkonsumsi mie instan dan minuman berkafein. Intervensi gizi. Tujuan intervensi meningkatkan asupan oral zat gizi makro yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan per hari, meningkatkan pengetahuan dan motivasi OS untuk menjalankan pola makan dengan asupan gizi seimbang dan makanan yang lebih bervariasi. Syarat diet: mudah dicerna, porsi kecil dan sering diberikan. Kebutuhan energi 2430 kalori per hari, kebutuhan karbohidrat 1549 kalori, protein 243 kalori, lemak 607 kalori, cairan yang cukup, terutama bila muntah, tidak mengandung bahan makanan atau bumbu yang tajam, makan secara perlahan di lingkungan yang tenang, dan pada fase akut dapat diberikan makanan parenteral saja. Implementasi. OS diberikan diet dengan konsistensi lunak bubur per oral secara bertahap dari 80% mencukupi kebutuhan dengan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan dengan kandungan energi 2162,5 kalori, protein 64 gram, lemak 55 gram, dan karbohidrat 322 gram. Lalu, OS diberikan edukasi gizi berupa pemberitahuan pola makan dan pemilihan pola makan yang sehat. Berikut adalah perencanaan menu untuk OS dalam 24 jam. Tabel ini menyajikan distribusi makan dalam 6 waktu makan, yaitu makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan siang, makan malam, dan selingan malam. Daftar makanan yang diberikan mengacu pada daftar bahan makanan penukar 2 sebagai acuan dalam pembuatan menu makanan. OS diberikan edukasi gizi dengan cara pemberitahuan bagaimana pola makan dan pemilihan makan yang sehat. Edukasi gizi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan status gizi OS serta meningkatkan pengetahuan OS terhadap makanan yang sehat dan aman bagi tubuh, terutama sistem pencernaan berdasarkan pedoman gizi seimbang. Berikut rencana monitoring dan evaluasi. 1. Monitoring biokimia. 2. Monitoring klinis. 3. Monitoring fisik. 4. Monitoring asupan. Dan 5. Monitoring perilaku. Evaluasi. OS didiagnosis mengalami gastritis akut. Berdasarkan hasil diagnosis tersebut, OS diberikan diet lambung 1 dengan konsistensi lunak bubur per oral. Diet ini diberikan pada OS agar tidak memberatkan kerja lambung. OS diberikan diet yang mencukupi 80% kebutuhannya dan dilakukan secara bertahap hingga mencukupi 100% kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki asupan gizi agar tidak semakin memburuk. Makanan yang diberikan pada OS yaitu 3 kali utama dan 3 kali selingan. Contoh menu makan sehari. Untuk makan pagi ada bubur beras, telur rebus, sayur bayam, tumis tahu, dan pisang. Untuk selingan pagi
ada labu kuning rebus dan biskuit. Untuk makan siang, ada bubur beras, tumis tempe, sup ayam, dan jus melon. Untuk selingan sore, ada roti panggang dan jus apel. Untuk makan malam, ada bubur beras, labu siam rebus, tumis daging, dan tempe. Untuk selingan malam, ada pure kentang.